Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi metodologi pembelajaran MI mengenai pembelajaran dan pengajaran gaya belajar anak usia SD atau MI. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses komunikasi yang melibatkan 3 aspek, yaitu ada aspek pemberi pesan atau guru, aspek penerima pesan atau peserta didik, dan aspek pesan apa yang disampaikan. Jadi, pembelajaran merupakan usaha yang melibatkan teknik, strategi, atau metode pembelajaran lain untuk mencapai hasil belajar dari peserta didik yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian, kita juga harus tahu ada apa saja gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik ada 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Yang ketiga, ada gaya belajar kinestik. Pada gaya belajar visual, mereka lebih fokus terhadap bacaan atau apa yang mereka lihat. Jadi mereka akan cenderung lebih menerima materi dengan apa yang mereka baca, bukan apa yang mereka dengarkan atau apa yang mereka lakukan. Kemudian ada gaya belajar auditorial, yaitu mereka lebih fokus terhadap apa yang mereka dengarkan, dan mereka bisa menangkap materi terhadap apa yang mereka dengarkan. Jadi, mereka lebih baik dibacakan daripada membaca materi itu dengan sendiri. Kemudian, ada gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik yaitu gaya belajar yang lebih cenderung terhadap aksi. Jadi, jenis gaya belajar ini akan lebih mudah memahami materi jika mereka melakukan aksi langsung atau praktek langsung. Misalnya, guru bisa memberikan anak yang gaya belajarnya kinestik dengan demonstrasi atau praktek langsung terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya, pembelajaran yang tepat untuk anak SD atau MI. Metode pembelajaran, cara pendidik memberikan pelajaran dan cara peserta didik menerima pelajaran pada waktu pelajaran berlangsung, baik dalam bentuk memberitahukan atau membangkitkan. Selanjutnya, strategi pembelajaran, suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan expository dan pendekatan inquiry. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah cara yang digunakan pendidik pada peserta didik. Yang selanjutnya ada teknik pembelajaran, suatu rencana tentang cara-cara penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengajaran. Selanjutnya, teknik pembelajaran, gaya seseorang dalam melakukan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Keterkaitan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran. Apabila antara pendekatan, metode, teknik, strategi, dan taktik dalam pembelajaran sudah terangkai dalam satu kesatuan yang utuh, maka disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran adalah suatu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan suatu bungkus atau bingkai dalam penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran.